Jadi beberapa hari lalu tuh sebenarnya aku denger ada adik dari saudaraku gitu. Ya anggap aja si A gitu. Nah, si A ini tuh dia anak cowok ya, dia laki-laki gitu. Dia tuh suka banget sama hal-hal yang buat ngerakit-ngerakit gitu. Dia suka ngerakit-ngerakit sesuatu di rumah gitu katanya. Dan dia kan sekarang mau lulus SMP gitu. Dia bilanglah ke si orang tuanya kalau dia mau masuk ke SMK otomotif gitu. Cuman orang tuanya ini tuh bukan orang yang begitu punya punya uang gitu, bukan orang yang kaya lah. Bahkan mungkin termasuk orang cukup bawah ya, cukup orang yang cukup gak punya uang gitu. Selayaknya orang yang nggak punya uang, otomatis kan tujuan dia nyekolahin anaknya adalah biar anaknya tuh bisa kerja gitu, bisa dapet ilmu buat kerja gitu. Nah, lalu aku nggak tahu kenapa si orang tuanya itu akhirnya malah nyekolahin dia ke jurusan animasi gitu loh. Ketika apa yang dia suka adalah otomotif gitu. Padahal kan otomotif seharusnya dia tetap bisa dapat kerjaan ya kalau kerja otomotif tuh kalau fokusnya nyekolahin anaknya buat kerja gitu. Cuman dia milih buat nyekolahin anaknya ini ke animasi. Nah, setelah aku cari tahu gitu, setelah aku dengerin cerita-cerita gitu, ternyata karena si kakaknya ini tuh dia kakaknya si adiknya ini sekolah animasi dan akhirnya dia bisa berhasil gitu. Dia bisa berhasil, dia bisa keluar dari kemiskinan ya meskipun sekarang ya dia bisa berhasil bisa dapat kerjaan buat dirinya sendiri gitu, belum bisa bantu orang tuanya, ya dia bisa hidup mandiri gitu. Nah si orang tuanya mikir, ah anakku yang kakaknya ini aja dia udah berhasil nih masuk animasi, dia bisa lulus dari animasi terus dia dapat kerjaan yang oke nih. Sementara mungkin di beberapa anak yang kerja otomotif mereka nggak begitu berhasil, itu kenapa akhirnya masuk pabrik. Ya mungkin itu cukup masuk akal buat orang tuanya ini akhirnya masukin adiknya juga ke animasi ya. Cuman menurutku aku ngerasa cukup kasihan sih sama si adiknya ini. Kenapa si adiknya ini akhirnya malah gak masuk otomotif padahal dia sukanya otomotif, akhirnya dia dimasukinnya ke animasi gitu. Sebenarnya cerita kayak gini tuh bikin aku inget sama kayak zaman dulu walaupun sekarang mungkin nggak begitu populer ya, cuman zaman dulu kan banyak anak tuh dikuliahin, disekolahin gitu, dan pada akhirnya orang tuanya pengen si anaknya itu jadi PNS gitu biar punya jaminan ketika tua, punya apa tuh uang pensiun gitu. Cuman akhirnya ketika semua orang pada pengen jadi PNS sekarang, aku denger-dengar PNS udah nggak begitu dikasih apa sih namanya itu, dikasih uang pensiun gitu. Bahkan kayaknya sekarang masuk PNS susah banget, dan ya intinya banyak banyak hal banget lah, kayak pemerintah juga lagi ada efisiensi dan sebagainya, itu kan akhirnya PNS juga nggak begitu menjadi bidang yang menjanjikan gitu. Nah mungkin itu kenapa sih orang tua dari adik ini nggak nyuruh si adiknya ini jadi PNS atau gimana, terus pengen adiknya ini ngikutin jejak kakaknya, yaudah kamu sekolah animasi dan bisa dapat kerjaan di animasi aja biar kamu sukses. Apalagi zaman sekarang kayak kemarin ada animasi itu, animasi apa tuh namanya, nah animasi yang jumbo tuh, yang gendut-gendut tuh. Ya, animasi jumbo berhasil, terus orang tua mikir ah Indonesia ini punya peluang buat jadi animator dan bla bla bla. Bahkan kakak orang tuanya si adiknya ini juga mungkin mikirnya kayak ah biar bisa jadi kayak kakaknya juga sukses dan bisa dapat uang daripada di otomotif, terus yaudah disekolahin ke animasi gitu. Cuman aku kasihan sih sama adiknya ini ya, dia kan pengen banget masuk ke otomotif, dia sangat tertarik untuk ngerakit-ngerakit barang gitu, dia lebih suka kegiatan fisik gitu loh. Aku nggak kepikiran gimana kalau si anak ini yang suka banget otomotif dia masuk animasi gitu loh. Oke, kerjaan animasi bisa bikin dia pasti dapat kerjaan karena mungkin kakaknya juga udah kerja kan, jadi mungkin bisa dibantu koneksi atau gimana. Cuman aku ngerasa apakah si anak ini dengan sekolah animasi dia akan bisa bener-bener ngerjain animasi gitu loh. Karena buat menguasai suatu skill kan kita perlu tertarik juga gitu loh. Ya oke, kita misalkan nggak terlalu tertarik sama sebuah skill, habis itu kita pelajarin, oke habis itu kita bisa, tapi aku ngerasa ya dia akan
bisa doang, dia nggak akan bener-bener jago gitu loh. Nah ketika bisa doang, otomatis dia nggak akan jadi salah satu orang, misalkan dia jadi animator gitu, dia nggak akan jadi salah satu orang yang paling dicari dan paling dibutuhkan gitu loh. Apalagi ketika mungkin banyak orang tua lain juga kepikiran, wah animasi menjanjikan, animasi kan menjanjikan, animasi menjanjikan, sehingga banyak orang tua yang nyekolahin anaknya animasi. Nah kalau banyak orang tua yang nyekolahin anaknya ke animasi, secara otomatis lulusan animasi itu akan banyak, orang yang bisa ngerjain animasi itu akan banyak. Dan kalau misalkan lapangan pekerjaannya jadi penuh atau sebagainya gitu, otomatis kan yang dicari adalah orang yang lebih jago gitu di animasinya, orang yang cukup jago di antara yang lain, di antara sekumpulan orang yang lain. Nah masalahnya si adiknya ini, dia kalau aku aku nggak percaya dia kalau keluar dari, misalkan dia lulus dari animasi dia akan menjago animasi, enggak. Karena aku nggak ngerasa dia tertarik. Aku tuh orang yang percaya bahwa kalau kamu pengen jago di suatu bidang, kamu tuh mesti tertarik gitu. Paling nggak kamu bisa, kalau nggak tertarik kamu tuh cuma akan jadi biasa aja di bidang itu gitu loh. Nah sebenarnya aku kasihan banget sama si adiknya ini gitu loh. Apalagi dia dia tertariknya sama otomotif, sama sesuatu yang lebih fisikal, sesuatu yang lebih gerak gitu, bukan sesuatu yang kayak gambar atau di depan komputer gitu. Sebenarnya aku ya kasihan lah sekali lagi ke adiknya ini gitu loh. Kalau misalkan dulu dulu aku tuh juga sebenarnya korban dari orang tuaku gitu ya. Ya aku gak nyebut korban lah, intinya aku dulu suka nulis, terus akhirnya orang tuaku nyekolahin animasi. Ya sama, karena aku juga punya kakakku berhasil di animasi gitu, terus akhirnya aku disekolahin animasi gitu. Cuman akhirnya aku sampai kerja di animasi, ya aku nggak begitu jadi animator yang paling jago gitu, aku jadi animator yang biasa aja gitu. Meskipun aku ada di studio yang cukup gede gitu, studio animasi yang cukup gede, cuman ya aku ngerasa skillku tetap biasa aja, karena aku tertariknya di nulis gitu, aku lebih suka nulis cerita gitu. Nah di situ aku kepikiran, mungkin dulu aku kenapa sekolah animasi dan bisa dapat kerjaan animasi, karena aku tuh orang yang suka bikin cerita, aku orang yang nulis cerita gitu. Dan aku ngerasa nulis cerita ke animasi itu masih ada hubungannya gitu loh. Kayak animasi kan bikin-bikin gambar gerak gitu, bikin-bikin model 3D gerak gitu gitu. Aku ngerasa ya masih ada hubungannya sama nulis cerita gitu, karena di animasi kan, di film film sendiri kan, film selalu ada ceritanya gitu. Jadi aku bisa bisa punya skill animasi, bisa kerja di animasi, sampai harinya aku keluar pun ya sekarang aku ngerasa animasi cukup bantu aku buat nulis gitu. Tapi bayangin ini anak sukanya otomotif gitu, apa hubungan animasi sama otomotif gitu, nggak ngerti aku. Ya mungkin, dan ini ya, dan orang tuanya ini tuh nyekolahin si anak ini tuh ke sekolah negeri gitu loh, ke sekolah negeri, nggak mau ke sekolah apa sih namanya, sekolah swasta gitu, karena ya emang dia miskin banget. Tapi terlepas itu, intinya aku nggak tahu, aku kasihan sama ini bocah gitu. Oke, aku dulu bisa animasi mungkin karena aku suka nulis cerita kan. Kalau ini bocah otomotif kan, ke otomotif ke animasi, aduh itu jauh banget sih, itu cukup cukup jauh menurut aku gitu. Aku kasihan sih. Aku dulu aja, meski aku aja masuk animasi itu aku nggak tahu cara gambar, aku nggak tahu apa itu, aku kesusahan banget gitu. Paling nggak aku tuh tahu cara, tahu, aku suka nulis cerita, jadi aku paling nggak tahu cara buat bercerita. Akhirnya ya mungkin aku bisa-bisa aja di animasi. Nah masalahnya nih anak sukanya otomotif itu. Ya udah sih, itu aja dari aku kali ini ya. Aku eh, kesimpulannya adalah, aku nggak tahu kenapa orang tua suka banget nempatin anaknya, pengen banget anaknya buat sekolah atau kerja di pekerjaan yang udah pasti berhasil gitu loh, udah pasti ada orang tuh bisa kerja di situ gitu. Cuman di sisi lain aku mikir-mikir juga, zaman sekarang kan banyak juga kerjaan yang akhirnya tergantikan gitu, banyak juga kerjaan yang akhirnya di PHK, banyak akhirnya kerjaan yang hilang. Bahkan misalkan animasi sendiri pun sekarang udah mulai ada AI gitu. Itu wah, itu mengancam mengancam banget gitu loh buat orang tuh bisa kerja di animasi lagi gitu loh. Nah aku nggak tahu, orang tua tuh selalu fokus ke pekerjaan yang udah ada. Nah sedangkan yang udah ada tuh pasti sesuatu yang terjadi tuh akhirnya jadi masa lalu ya. Orang tua kebanyakan pengen anaknya tuh bekerja di bidang yang udah ada, di bidang yang ada di masa lalu gitu loh. Nah aku nggak tahu kenapa orang tua, terutama orang-orang yang ada di bawah, nggak kepikiran kenapa nggak nyekolahin anaknya, kenapa nggak mikirin anaknya buat bisa kerja di kerjaan yang ada di masa depan gitu. Misalkan dia anak suka otomotif, ya mungkin
ini anak daripada otomotif sekarang misalkan kendaraan bensin udah mulai ditinggalkan gitu, sekarang mulai pindah ke listrik gitu kan, yang misalkan di Jepang tuh dia lagi ngembangin yang hidrogen gitu. Ya udah kali mungkin ini anak nggak disekolahin ke otomotif tapi mungkin disekolahin ke apa namanya itu kayak RPL, kayak skrip-skrip gitu. Skrip-skrip kan banyak, dia nggak, dia bisa jadi bisa megang komputer, dia jadi bisa robotik dan sebagainya gitu, untuk bikin software untuk AI dan sebagainya. Kalau hubungannya sama skrip ya, kenapa nggak di sekolahnya yang kayak komputer-komputer gitu loh. Cuman ya, ya udah sih, aku ngerasa kalau misalkan orang-orang bawah pada kepikiran, oh gimana kalau anakku aku sekolahin di pekerjaan yang ada di masa depan aja, aku ngerasa mereka nggak akan jadi orang bawah sih, mereka nggak akan jadi orang miskin, mungkin mereka sendiri mungkin akan belajar buat pekerjaan-pekerjaan di masa depan, dan mereka nggak frustasi ketika dipecat, ketika di PHK dari pekerjaan-pekerjaan mereka gitu loh, ketika atau ya aku, kalau misalkan orang-orang bawah mindsetnya adalah anaknya akan disekolahin ke buat dapat kerjaan di masa depan, kerjaan yang baru, kerjaan yang mungkin sekarang belum ada tapi kedepannya bakal ada, ya mungkin nggak akan, mereka nggak akan jadi orang bawah, mereka nggak akan jadi orang miskin sih. Udah itu aja sih, makasih udah mau dengerin.